Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Dini hari tadi, langit Tel Aviv berubah menjadi lautan api ketika puluhan rudal jarak jauh ditembakkan langsung dari wilayah Iran menuju jantung pertahanan Israel. Serangan besar-besaran ini terjadi hanya beberapa jam setelah pernyataan keras dari Teheran yang menuduh Israel melanggar batas kesabaran mereka. Laporan awal menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome kewalahan menghadapi hujan rudal yang datang bertubi-tubi. Ledakan besar terdengar di berbagai titik, termasuk kawasan industri, fasilitas militer, dan bahkan beberapa area sipil di sekitar Tel Aviv. Saksi mata menggambarkan suasana mencekam. Sirene meraung tanpa henti. Warga berlarian menuju tempat perlindungan, sementara langit dipenuhi cahaya oranye dari ledakan beruntun. Iran mengklaim ini adalah operasi balasan langsung atas serangan Israel sebelumnya terhadap pangkalan militer mereka di Suriah dan Irak. Pemerintah Iran menyebutnya sebagai hari pembalasan, menegaskan bahwa mereka tidak akan diam ketika kedaulatan negaranya diinjak-injak. Di sisi lain, pejabat Israel dikabarkan menggelar pertemuan darurat di Tel Aviv. Militer Israel tengah menilai kerusakan dan mempertimbangkan opsi balasan. Namun beberapa sumber menyebut bahwa serangan kali ini terlalu masif untuk segera dibalas. Amerika Serikat pun langsung mengeluarkan peringatan tinggi terhadap semua pasukannya di kawasan Timur Tengah. Khawatir situasi ini bisa berubah menjadi perang terbuka antara Iran dan Israel yang dapat mengguncangkan stabilitas global. Apakah ini awal dari perang besar di Timur Tengah? Ataukah kedua negara akan menahan diri sebelum semuanya terlambat? Satu hal yang pasti, dunia kini menahan nafas, menyaksikan bagaimana api permusuhan lama antara Iran dan Israel kembali berkobar, dan kali ini dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pasca serangan besar itu, suasana di Tel Aviv benar-benar kacau. Sistem komunikasi sempat lumpuh selama beberapa jam, sementara listrik di beberapa wilayah utama padam total akibat hantaman rudal yang menghantam pembangkit tenaga listrik di pesisir. Rumah sakit kewalahan menampung korban luka, dan pemerintah Israel langsung mengumumkan status darurat nasional. Gambar-gambar dari lokasi menunjukkan kehancuran parah, gedung-gedung runtuh, kendaraan terbakar, dan kepulan asap hitam menutupi langit kota. Media internasional menyebut serangan ini sebagai serangan langsung terbesar terhadap Israel dalam 2 dekade terakhir. Di Tehran, rakyat Iran turun ke jalan, merayakan apa yang mereka sebut sebagai kemenangan kehormatan. Bendera Iran berkibar di setiap sudut kota, sementara para pejabat tinggi militer menyampaikan pidato penuh semangat, menyatakan bahwa Israel kini telah merasakan sendiri kekuatan yang selama ini mereka remehkan. Namun di balik euforia itu, dunia justru diliputi kekhawatiran besar. PBB, Amerika Serikat, Rusia, hingga Uni Eropa menyerukan penahanan diri, khawatir perang besar akan pecah dan menyeret banyak negara di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, laporan intelijen menyebutkan bahwa Israel mulai menggerakkan pesawat tempur F-35 dan mempersiapkan operasi balasan terbatas. Namun sebagian analis menilai langkah itu justru beresiko memicu gelombang serangan lanjutan dari Iran dan sekutunya di Lebanon dan Suriah. Beberapa sumber dari dalam militer Israel bahkan mengakui, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel berada dalam posisi defensif, bukan ofensif. Mereka tak menyangka bahwa Iran mampu melancarkan serangan dengan presisi tinggi dan jarak sejauh itu, menembus pertahanan Iron Dome yang selama ini dianggap hampir mustahil ditembus. Situasi kini sangat genting. Negara-negara tetangga seperti Yordania dan Mesir memperketat perbatasan, sementara kapal-kapal perang Amerika dan Inggris mulai bergerak ke Laut Mediterania Timur. Semua pihak bersiap menghadapi skenario terburuk, perang regional berskala penuh. Dunia menatap Timur Tengah dengan cemas. Apakah Israel akan membalas dengan kekuatan yang lebih besar? Ataukah Iran akan terus menekan hingga Israel benar-benar kehilangan kendali? Semua mata kini tertuju pada Tel Aviv dan Tehran, 2 kota yang menjadi simbol kekuatan, kebanggaan, sekaligus bara dendam yang belum padam sejak puluhan tahun lalu. Ketegangan kini mencapai puncaknya. Langit di atas Timur Tengah dipenuhi pesawat tempur yang terus berpatroli, sementara kapal perang dari berbagai negara sudah bersiaga di perairan strategis.
Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju ledakan besar berikutnya. Di Tel Aviv, pemerintah Israel tengah berunding dengan sekutu terdekatnya, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Namun hingga kini, belum ada langkah resmi yang diumumkan. Beberapa analis percaya Israel sedang menahan diri, bukan karena lemah, tapi karena menyadari bahwa balasan tergesa bisa memicu perang besar yang tak terkendali. Sementara itu di Teheran, suasana penuh semangat nasionalisme terus berkobar. Pemimpin tertinggi Iran memperingatkan bahwa jika Israel atau sekutunya berani menyerang balik, maka serangan berikutnya akan jauh lebih dahsyat. Iran bahkan menegaskan bahwa mereka siap berperang dalam jangka panjang demi mempertahankan martabat dan kedaulatan negaranya. Media internasional kini membahas satu pertanyaan besar. Apakah dunia sedang menyaksikan awal dari Perang Dunia Ketiga versi modern, di mana serangan cyber, rudal hipersonik, dan teknologi canggih akan menjadi senjata utama? Krisis ini bukan hanya soal dua negara yang berseteru. Dampaknya bisa mengguncang ekonomi global, harga minyak melonjak tajam, pasar saham bergejolak, dan rantai pasok internasional mulai terganggu. Negara-negara besar kini berlomba mencari solusi diplomatik sebelum semuanya terlambat. Namun di tengah kekhawatiran dunia, satu hal jelas, kedamaian di Timur Tengah kembali terguncang. Serangan kali ini telah mengubah peta kekuatan di kawasan, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Israel harus menghadapi lawan yang benar-benar mampu menembus pertahanannya. Kini dunia menunggu. Apakah akan ada gencatan senjata, ataukah babak baru dari konflik panjang ini justru akan dimulai malam ini? Waktu akan menjawab. Namun satu hal pasti, sejarah sedang ditulis ulang di Timur Tengah, dan dunia hanya bisa berdoa agar api perang ini tidak menyala lebih luas dari yang bisa dipadamkan. Sejak malam serangan itu, dunia tak lagi sama. Dari Washington hingga Moskow, dari Ankara hingga Riyadh, semua pemimpin dunia kini menatap Timur Tengah dengan wajah tegang. Satu langkah salah, satu keputusan tergesa, bisa menjadi pemicu perang terbesar abad ini. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat, namun perdebatan memanas. Negara-negara besar saling tuding, saling menyalahkan, sementara suara perdamaian tenggelam di antara kepentingan politik dan strategi militer. Negosiasi berjalan lambat, dan di lapangan peluru terus berbicara. Satelit-satelit pengintai memperlihatkan pergerakan besar di beberapa titik strategis Iran dan Israel. Pangkalan militer mulai siaga penuh, rudal balistik dipersiapkan, dan kapal induk asing terus mendekat ke Laut Mediterania. Semua pihak sadar, ini bukan lagi konflik terbatas, tapi mungkin awal dari konfrontasi besar yang sulit dihentikan. Sementara rakyat sipil menjadi korban paling menderita, ribuan keluarga mengungsi, meninggalkan rumah mereka yang hancur. Anak-anak menangis di tempat penampungan, sementara suara ledakan masih terdengar di kejauhan. Dunia internasional mengirim bantuan kemanusiaan, tapi jalan menuju perdamaian masih jauh dan berliku. Analis militer memperingatkan, jika eskalasi ini berlanjut, maka kawasan Timur Tengah akan berubah total. Sekutu bisa berbalik menjadi musuh, dan musuh bisa menjalin aliansi baru demi bertahan hidup. Peta kekuatan dunia sedang bergeser, dan setiap negara kini berpikir dua kali sebelum memilih berpihak. Dalam bayang-bayang perang, dunia bertanya-tanya, apakah masih ada ruang untuk diplomasi? Ataukah umat manusia sekali lagi akan membiarkan sejarah kelam terulang, ketika ambisi, dendam, dan ego politik menelan jutaan nyawa tak berdosa? Malam itu, langit di atas Tel Aviv masih memerah, dan di kejauhan, radar militer mendeteksi pergerakan baru dari timur. Belum jelas siapa yang bergerak. Namun satu hal pasti, konflik ini belum berakhir. Yang terjadi malam ini, mungkin hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Dunia menunggu, apakah besok pagi kita akan menyambut kedamaian? Atau justru menyaksikan awal dari perang yang akan mengubah sejarah umat manusia?